Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 490. Tuan Muda, ketika dia melihat kondisi Si Kong Bao yang sangat menyedihkan, pembantai iblis tua sangat marah, dan dia merasa bersalah. Seluruh tubuhnya melonjak dengan amarah yang mematikan. Buru-buru, bunuh Sui, bunuh dia. Si Kong Bao meraung sekuat tenaga. Tuan Muda, yakinlah, aku akan menguliti anak itu dan mencabut uratnya sebelum hari berlalu. Tidak ada yang tersisa darinya kecuali abu. Mata Old Demon Slaughterer melonjak dengan cahaya saat dia mengunci Sui. Keagungannya yang kejam datang runtuh seperti gelombang pasang, menimpa Sui. Namun, seolah-olah Sui bahkan tidak menyadarinya. Ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Dia berbalik untuk menghadapi pembantai iblis tua yang pemarah, marah, dan pembunuh. Dia kemudian melihat keluar ruangan. Apakah ada orang lain yang ingin terlibat? Kalau begitu, ayolah. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan bersama. Pembantai iblis tua merasakan dorongan untuk menyerang beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Mengapa? Karena Sui berdiri di samping Si Kong Bao, dan dia bisa membunuhnya dengan isyarat. Pembantai iblis tua khawatir bahwa setiap upaya untuk menyerang Sui juga akan menyakiti Si Kong Bao. Teman muda, saya mungkin mengabaikan Anda menerobos masuk ke Song of the Sandy Creek saya, tetapi sekarang Anda merugikan tamu terhormat kami. Bagaimana mungkin saya hanya mundur dan menonton? Kata sebuah suara dengan desahan lembut. Tak lama kemudian, sosok ramping dan halus muncul di ruang perjamuan. Pendatang baru ini adalah seorang wanita tua yang menawan, tampak lembut, dan cantik dengan gaun sederhana namun elegan. Rambut hitamnya disisir menjadi ikal, dan wajahnya yang seperti batu giok cerah dan bermartabat. Dikombinasikan dengan lekuk tubuh di tempat yang tepat, seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang dewasa dan lembut. Miliknya adalah kecantikan yang tak tertandingi dan tak ada bandingannya. Nyonya Rou, hati Gu Caning bergetar. Song of the Sandy Creek adalah salah satu dari 4 menara besar Nine Tripod City, sementara Madame Rou adalah pemiliknya. Dia memiliki mata di mana-mana, dan dia adalah seorang kultivator alam manifestasi spiritual dengan status transenden. Desas-desus mengatakan bahwa faksi misterius berdiri di belakangnya, dan akumulasinya benar-benar menakutkan. Dengan kultivator realem manifestasi spiritual yang indah dan misterius seperti Madame Rou di sekitarnya, bahkan para ahli paling terkenal dan kuat di Nine Tripod City tidak akan berani membuat masalah di sini dengan enteng. Ketika dia muncul, keagungan tak berbentuk yang tidak kalah dengan Old Demon Slaughterer tersebar di sekelilingnya. Xia Jingyu bereaksi seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya, dan wajahnya dipenuhi kemarahan. Nyonya Rou, Anda tiba tepat pada waktunya. Pria Su itu kurang ajar dan melanggar hukum. Dia hampir membunuhku tadi. Mata indah Nyonya Rou bergeser, dan dia berkata dengan lembut, Markis muda, jangan panik. Saya pasti akan mendapat penjelasan atas apa yang terjadi di sini malam ini. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada Sui. Bagaimana menurutmu, teman mudaku? Tatapannya tidak mengandung jejak niat membunuh, tetapi ada aura otoritas yang tak berbentuk. Setiap kultivator biasa pasti sudah lama menjadi ketakutan, terintimidasi, dan tidak nyaman. Tapi Sui bukanlah kultivator biasa. Dia mengevaluasi Madame Rou, menatapnya dari atas ke bawah. Dia kemudian berkata dengan dingin, kebetulan sekali. Kebetulan saya juga ingin penjelasan. Teman saya hampir terluka dalam pendirian Anda. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, saya bersumpah akan meratakan tempat itu sebelum hari ini selesai. Ratakan tempatnya. Xia Jingyu hampir tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar tidak tahu arti hidup dan mati. Nyonya Rou tercengang, dan matanya yang indah menyipit. Dia berbisik, teman muda, lelucon itu sama sekali tidak lucu. Bagaimana dengan ini? Lepaskan Si Kong Bao, lalu kita bisa mengobrol sendiri tentang cara terbaik untuk menyelesaikan insiden ini. Sui menunjuk Si Kong Bao, senyum tipis dan tidak tulus di wajahnya. Sepertinya kamu mengira aku menggunakan nyawa makhluk jahat ini untuk mengancammu. Anda pikir itu sebabnya saya sangat percaya diri. Apakah itu benar? Pembantai iblis tua berkata dengan dingin, jangan bilang bukan itu masalahnya. Nyonya Rou menghela nafas. Teman muda, kamu bisa melihat situasinya dengan kedua matamu sendiri. Terus berjuang tidak akan ada gunanya bagimu. Mengapa tidak mengambil inisiatif untuk mundur? Mungkin kemudian, akan ada ruang untuk membalikkan keadaan ini. Suasananya mencekik dan menindas. 2 pembudidaya realem manifestasi spiritual telah mengunci Sui. Itu sudah cukup untuk membuat kultivator origin Dao di sekitar putus asa. Tapi seolah-olah Sui bahkan tidak menyadarinya. Dari awal hingga akhir, ekspresi tenangnya tidak goyah. Ketika dia mendengar kata-kata pembantai setan tua dan Nyonya Rou, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kau terlalu memikirkan ini.
Aku tidak suka menggunakan nyawa makhluk kotor ini untuk mengancammu. Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan lebih jauh, tetapi tepat ketika dia akan membunuh si Kong Bao. Nyonya Rou tiba-tiba berkata, teman muda, apakah kamu tidak akan mempertimbangkan temanmu? Yang Anda tinggalkan di luar Cloudwater Spring. Mata Suyi menyipit. Yuan Heng. Nyonya Rou tersenyum tipis. Yakinlah bahwa temanmu baik-baik saja. Saya selalu berterus terang tentang kebaikan dan permusuhan, dan tentu saja saya tidak akan mempersulitnya. Lagi pula, dia bukanlah orang yang menyebabkan bencana itu kaulah. Dia berhenti, lalu berkata perlahan, tapi jika kamu menggunakan nyawa si Kong Bao untuk mengancam kita, aku khawatir aku mungkin harus melakukan sesuatu yang sedikit berlebihan. Saat dia mendengar ini, semangat pembantai iblis tua melonjak, sementara si Kong Bao tampak sangat senang. Xia Jingyu dalam hati bertepuk tangan. Madame Rou terkenal di seluruh Nine Tripod City, dan dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ketelitiannya luar biasa. Hati Gu Changning bergetar, dan dia tidak bisa menahan keringat demi Suyi. Dengan si Kong Bao sebagai sandera, dia mungkin akan menyelesaikan insiden malam ini. Namun, kemungkinan besar, karena mengkhawatirkan nyawa temannya, Suyi akan memilih untuk menukar sandera. Tapi jika itu terjadi, dia harus menghadapi Madame Rou dan Old Demon Slaterer, dua keberadaan manifestasi spiritual. Kesempatan apa yang akan dia miliki saat itu? Bagaimana menurutmu, teman mudaku? Bisakah Anda memilih untuk mundur selangkah? Nyonya Rou tersenyum lembut. Ini adalah tampilan seseorang yang yakin akan kemenangan mereka yang akan segera terjadi. Mata Old Demon Slaterer berkilat, dan seringai kejam muncul di bibirnya. Saat itulah Suyi tersenyum. Namun, senyumnya tidak mengandung sedikit pun emosi. Dia berkata dengan santai, saya tidak pernah sekalipun memilih untuk mengakui ancaman, dan saya tidak akan pernah. Silakan dan bunuh hambaku, tetapi jika kamu melakukannya, aku akan menggunakan seluruh hidupmu untuk menghibur jiwanya yang telah pergi. Percaya atau tidak, itu tidak masalah. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Suyi menyapukan ujung jarinya ke depannya. Menyembur. Mata si Kong Bao membelalak. Luka berdarah muncul di tenggorokannya. Kemudian, di bawah tatapan tidak percaya para penonton, tengkorak botaknya terguling dari bahunya. Pedang Qi mengamuk di tunggul lehernya, dan darah menyembur keluar seperti air dari geyser. Di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, si Kong Bao, seorang jenius terkemuka bahkan di antara para monster di daerah kuno, tampak sangat bingung. Sepertinya dia tidak berani percaya bahwa Suyi akan memenggalnya dengan begitu halus dan tajam. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Ini, Xia Jingyu dan Taois Nun Feng tercengang, dan pikiran mereka menjadi kosong. Hati Gu Changning bergetar, dan matanya membelalak. Baru sekarang dia menyadari bahwa Suyi bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang baru saja dia ucapkan, dia tidak akan merendahkan dirinya dengan menggunakan nyawa si Kong Bao sebagai pengungkit, dan dia pasti tidak akan memilih untuk mundur dan bertukar sandera. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terus maju dan membunuh monster di zaman kuno seperti si Kong Bao? Wajah Madame Rou yang cerah dan cantik berubah. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Suyi akan begitu tegas atau kejam, dan itu membuatnya benar-benar lengah. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat untuk menghentikannya. Pria muda ini benar-benar tidak khawatir bahwa ini akan mengorbankan nyawa temannya. Atau bahwa itu akan mengorbankan nyawanya. Selama bertahun-tahun sejak dia memulai kultivasinya, dia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu tidak terkendali dan tidak takut. Tuan muda, pembantai setan tua awalnya tertegun. Kemudian, dia berteriak dengan suara serak. Syok dan amarah tumpang tindih, matanya memerah, dan dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh yang telah lama ditekannya. Aku akan membunuhmu, dasar binatang kecil. Setan tua itu menjadi gila. Ekspresinya mengerikan dan menakutkan, dan dia menyerang secara langsung, aura alam manifestasi spiritualnya meledak dengan ledakan. Ini buruk. Gu Changning tampak kehilangan ketenangannya. Jika Old Demon Slaterer lepas kendali, bagaimana mungkin seorang kultivator Origin Palace Realm seperti Suyi bisa menghentikannya? Gu Changning tidak ragu lagi. Dia menggertakkan giginya, dan baru saja akan menghancurkan mutiara roh emas yang diam-diam dia sembunyikan di telapak tangannya. Ekspresi keraguan muncul di wajah cantik Madame Rou. Kesombongan Suyi yang benar-benar tidak biasa membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tidak yakin apa langkah selanjutnya yang harus diambil. Ekspresi Suyi tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan, dan wajahnya tidak terlalu terkejut. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, kedalaman tatapannya berkobar dengan keinginan untuk bertarung. Sudah lama sejak terakhir kali dia bertemu musuh yang layak. Tapi saat itulah, suara serak dan tua terdengar. Tuanku menaruh minat pada pemuda itu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membunuhnya, pembantai setan tua? Begitu suara ini terdengar, siluet abu-abu muncul di aula, entah dari mana, dan berdiri dengan protektif di depan Suyi. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sosok abu-abu itu menamparkan udara. Ledakan, dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi.
Kekuatan mengerikan dari Spirit Dao menyapu keluar seperti arus. Kekuatan formasi yang menutupi seluruh ruangan langsung mengepul dan bergejolak. Ekspresi Nyonya Rou berubah. Dia mengeluarkan cakram formasi dan tiba-tiba mengedarkannya. Bas! Kekuatan formasi yang padat dan bergelombang melonjak dari bawah Cloudwater Stream, menutupi semua arah. Baru setelah itu menetralkan setelah bentrokan antara para ahli Spirit Dao. Meskipun demikian, gempa susulan membuat Xia Jingyu, Daois Nunfeng, dan yang lainnya terbang. Mereka menabrak dinding dengan serangkaian poni. Gu Changning harus mengedarkan kekuatan penuhnya untuk menetralisir gempa susulan, tapi itu jelas berat baginya. Hanya Suyi yang berdiri di sana. Dia tidak banyak bergerak, hanya jubah birunya yang berkibar di sekelilingnya. Dengan ledakan besar, pembantai setan tua terhuyung mundur. Dengan setiap langkah dia mundur, wajahnya memucat. Ketika dia mengambil langkah ke-9, dia tidak bisa menahan darah. Matanya yang cekung bersinar karena kaget dan teror. Semua orang tercengang. Bagaimana kekuatan satu serangan bisa begitu kuat? Awan debu menyebar. Baru pada saat itulah kelompok itu melihat dengan jelas, pendatang baru ini adalah seorang tetua berjubah abu-abu. Sosoknya biasa-biasa saja, dan ketika sosok kurusnya berdiri di tengah ruangan, dia tampak polos dan sederhana. Tapi ketika dia melihat siapa pendatang baru ini, raut wajah cantik Madame Rou berubah drastis. Dia berseru, "Penatua Weng, kamu apa yang kamu lakukan di sini?" Dia adalah pemilik Song of the Sandy Creek, seorang wanita yang kuat dan misterius. Suaranya bergetar tak kentara dalam kehilangan ketenangan yang jarang terjadi. Penatua Weng, Xia Jingyu telah terlempar begitu keras sehingga dia dipenuhi luka dan melihat bintang. Sekarang, dia benar-benar kaget, dia tidak bisa mempercayai matanya. Daois Nunfeng bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajahnya dipenuhi rasa hormat. Alis Suyi terangkat ke atas, dan dia tiba-tiba teringat seseorang. Sebelumnya hari ini, di gerbang kota, seorang pria parubaya yang anggun dan ramah memulai percakapan dengannya. Pada saat itu, Suyi merasakan bahwa pria itu memiliki kultivator roh Dao lain yang menemaninya sebagai semacam pelayan. Penatua berbaju abu-abu yang tampak biasa ini tidak lain adalah pelayan pria anggun itu. First Immortal of the Sword, Chapter 491. Ekspresi Old Demon Slater penuh ketakutan. Setelah pulih dari kegilaannya, dia tidak berani bertindak sembarangan. Aula penuh dengan bekas luka pertempuran, dengan darah dan darah kental bertebaran di mana-mana. Semua mata tertuju pada sesepuh berbaju abu-abu, tetapi dia mengabaikan semua orang yang hadir. Dia meluruskan pakaiannya, lalu menghadap Suyi, mengepalkan tinjunya, dan mengangguk dengan salam hikmat. Orang tua ini bernama Weng Jiu. Salam, Tuan Muda. Semua orang tercengang. Mata indah Madame Rou membelalak, dan gelombang keterkejutan menjalari hatinya. Dia telah tinggal di Nine Tripod City selama bertahun-tahun, dan sebagai pemilik Song of the Sandy Creek, dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Hanya pembudidaya Spirit Dao yang layak mendapat perhatiannya. Namun, dengan statusnya, ketika dia melihat sesepuh berbaju abu-abu, bahkan dia tidak punya pilihan selain menyapanya dengan hormat sebagai tetua Weng. Dia tidak berani sedikit pun lalai. Dia tidak akan pernah menduga bahwa seseorang dengan status Weng Jiu akan mengambil inisiatif untuk tunduk pada seorang pemuda. Memang ada yang aneh dengan identitas bocah itu. Mata cantik Madame Rou dipenuhi ketidakpastian. Dia menyadari sebelumnya bahwa kepercayaan diri Suyi yang tenang jelas tidak pada tempatnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar memiliki seseorang untuk diandalkan. Ketika dia melihat ini, Gu Changning juga terkejut dalam hati. Suyi memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, tapi sekarang, tampaknya latar belakangnya jauh lebih besar dari yang saya bayangkan juga. Keberadaan yang menakutkan seperti itu mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang biasa? Hati pembantai setan tua tenggelam, dia semakin sadar bahwa ini bukan pertanda baik baginya. Penatua Weng, mengapa Anda tunduk pada seorang kultivator nakal dari Zhou Agung? Xia Jingyu yang jauh memandang dengan tak percaya. Markis muda, kamu adalah keturunan dari klan kekaisaran, namun disinilah kamu, bergaul dengan para pembudidaya setan. Anda telah melakukan hal yang sangat tabu, serak pria berjubah abu-abu yang menyebut dirinya Weng Jiu. Sekarang, kamu akan tidur nyenyak. Saat kau bangun, kubayangkan ayahmu akan menjawab pertanyaanmu tentang apa yang terjadi di sini malam ini. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengetuk udara. Xia Jingyu langsung jatuh pingsan. Daois Nunfeng berkeringat dingin dan dengan panik melemparkan dirinya ke posisi merangkak, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuan muda, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan yang lain? Weng Jiu menatap Suyi sekali lagi, nadanya rendah hati dan penuh hormat. Hati Old Demon Slater tenggelam. Apakah gerbang iblis penghancuran surgawi pernah menyinggungmu, rekan Taois? Saya kira tidak, namun Anda telah memilih untuk ikut campur dalam urusan kami. Jangan bilang kamu ingin menjadi musuh kita yang tidak bisa dibatalkan. Weng Jiu mengabaikannya. Dia hanya membungkuk sedikit seolah menunggu keputusan Suyi.
Kamu benar-benar tiba tepat pada waktunya. Suyi mengerutkan kening dan menghela nafas, terdengar agak frustrasi. Pria itu ada di sini untuk membantu, dia tidak bisa benar-benar marah. Hati Madame Rou bergetar ketakutan. Bocah pang ini beraninya dia berbicara dengan penatua Weng seperti itu. Tapi bertentangan dengan harapannya, Weng Jiu tidak marah. Dia bahkan terlihat agak malu. Tuan muda, tolong jangan tersinggung. Saya tidak akan berpikir bahwa, ketika saya menemukan Anda, saya akan menghadapi situasi seperti itu. Saya tentu saja tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Anda. Nyonya Rou tersentak. Bahkan tanpa petunjuk selain sikap penatua Weng, dia semakin yakin bahwa pemuda dari status Zhou Agung ini sama sekali tidak sederhana. Lalu menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan apa yang terjadi di sini malam ini? Tanya Suyi. Weng Jiu merenung, berbalik, dan menghadapi pembantai iblis tua. Dia berkata dengan serius, Tuan Pembantai, keberatan jika saya memanfaatkan hidup Anda dengan baik. Begitu dia mengatakan ini, pembantai setan tua merasakan firasat buruk. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Suara mendesing. Ketika seorang kultivator manifestasi spiritual memilih untuk melarikan diri, seberapa cepat dia bisa bergerak? Pembantai iblis tua kabur menjadi seberkas cahaya berdarah dan menghilang ke udara tipis begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Namun, Weng Jiu menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya, dan meraih. Ledakan, tangan raksasa yang memanifestasikan kekuatan formasi muncul di langit yang jauh di luar aula. Lebarnya 1000 kaki, dan mencengkeram udara. Seluruh hamparan langit dilemparkan ke dalam kekacauan saat tangan raksasa itu menangkap sosok seperti lalat. Itu tidak lain adalah pembantai iblis tua yang melarikan diri. Bang! Kultivator iblis perasaan bahkan tidak punya waktu untuk berjuang sebelum tangan itu menghancurkannya. Dia meledak, dan bahkan jiwanya bubar. Adegan ini mengejutkan Madame Rou, sesama kultivator manifestasi spiritual, begitu parah sehingga dia tidak bisa menahan keringat dingin. Darah terkuras dari wajahnya yang lembut. Mata Gu Changning membelalak, dan rahangnya mengendur. Di era modern, pembudidaya spirit Dao mewakili tingkat kekuatan tertinggi. Kehadiran agung mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah meratakan faksi pembudidaya yang lebih rendah, dan mereka dapat membawa badai ke dunia. Namun sekarang, seorang kultivator iblis tua dari alam manifestasi spiritual telah ditepuk seolah-olah dia adalah seekor lalat. Alis Suyi terangkat ke atas, dan dia bertanya dengan penuh minat, jadi, kamu bahkan bisa memanggil kekuatan formasi seperti itu. Itu menggunakan 9 tripod ilahi sebagai dasarnya dan terhubung dengan pembuluh darah naga di bawah tanah. Setelah diaktifkan, kekuatannya memang jauh melampaui apa yang bisa ditentang oleh seseorang seperti pembantaian iblis tua. Weng Jiu mengepalkan tinjunya dan berkata, aku tahu aku tidak bisa lepas dari persepsi tajammu. Namun, dengan kultivasi saya, paling banter saya dapat memanggil sebagian kecil dari kekuatan formasi. Selain itu, mudah untuk mengalami reaksi balik. Dia berhenti, lalu menghela nafas. Setelah mengintervensi seperti yang baru saja kulakukan, akan sulit untuk menggunakan kekuatan ini lagi dalam waktu dekat. Dia mungkin tampak tenang seperti sebelumnya, tetapi alisnya bersinar dengan sedikit keringat. Tidak ada keraguan tentang hal itu, serangan itu telah sangat menguras tenaga ahli yang menakutkan ini. Weng Jiu berkata dengan serius, tentu saja, karena itu berarti membantumu membunuh musuhmu dan jika itu menenangkan amarahmu, pengeluaran ini tidak berarti apa-apa. Oh, kata Suyi dengan senyum tipis. Apakah kamu membunuh seorang kultivator manifestasi spiritual di depanku dengan harapan bahwa aku berutang budi pada tuanmu? Weng Jiu tercengang, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata dengan suara rendah, apakah menurutmu ketulusanku tidak cukup? Suyi berkata dengan tenang, bahkan jika kamu tidak datang ke sini hari ini, mereka yang pantas mati tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Tapi Anda memang turun tangan untuk membantu saya, dan saya tidak bisa mengabaikan itu. Dia berhenti di sini dan menggelengkan kepalanya. Aduh, bantuanmu datang dengan terlalu banyak pamrih. Ini benar-benar tidak berbeda dengan transaksi bisnis. Mengingat memang begitu tentu saja ketulusanmu tidak cukup. Bagaimana dia bisa gagal menyadari bahwa Weng Jiu datang ke sini untuk meminta sesuatu darinya? Selain itu, jika dia tidak salah, itu ada hubungannya dengan formasi kuno yang mengelilingi Nine Tripod City. Mengingat keadaannya, Suyi tidak mungkin merasa benar-benar bersyukur meskipun Weng Jiu telah campur tangan atas kemauannya sendiri dan membunuh seorang kultivator manifestasi spiritual sebagai pertunjukan ketulusan. Weng Jiu merenung sejenak, lalu mengangguk. Memang, dibandingkan dengan kemampuanmu, tampilan ketulusan ini agak jelek dan tidak bisa ditampilkan. Gu Changning tercengang. Membunuh kultivator setan manifestasi spiritual adalah jelek dan tidak dapat ditampilkan. Dia tidak bisa memahami percakapan Suyi dan Weng Jiu. Dia bahkan tidak bisa membedakan sifat hubungan mereka. Sementara itu, hati Nyonya Rou bergetar. Dia dalam hati berteriak, ini buruk. Mereka menyebut itu tidak cukup ketulusan. Bukankah itu berarti Penatua Weng akan terus membunuh?
Pemilik Song of the Sandy Creek, seorang kultivator alam manifestasi spiritual yang cantik dan bermartabat, tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Dia melangkah dan berkata, "Rekan Taois Su, sebelumnya, saya buta. Saya dengan rendah hati meminta pengampunan Anda." Suaranya gelisah, menyesal, dan getir. Terlepas dari statusnya yang tinggi, dia harus menundukkan kepalanya di hadapan seorang pemuda belaka. Mudah untuk membayangkan betapa sedih dan tidak berdayanya dia. Tapi tidak ada apa-apa untuk itu, keadaan telah memaksa tangannya. Dengan Wang Jiu di sini, dia tidak punya pilihan lain. Su Yi melirik Nyonya Rou. "Aku selalu meremehkan meminjam kekuatan orang lain untuk menekan musuhku. Jika Anda tidak yakin, Anda boleh datang mencari saya kapanpun Anda mau." Tubuh halus Madame Rou bergetar, dan dia menundukkan kepalanya yang cantik. "Aku terlalu sibuk berterima kasih atas pengampunanmu bahkan untuk mempertimbangkan itu. Bagaimana mungkin saya berani membuat masalah lagi?" Su Yi menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia terlalu cocok untuk menjadi lawannya. Sayangnya, keagungan Wang Jiu terlalu mengintimidasi dia untuk bertindak melawannya. Su Yi tidak bisa membantu tetapi kehilangan minat. Dia berbalik dan berjalan ke Gu Changning, lalu meletakkan Yue Xichan yang tidak sadarkan diri di punggungnya. Dia kemudian menghadap Gu Changning dan berkata, "Terima kasih." Gu Changning berkata dengan getir, "Saya tidak berbuat banyak. Selain itu, aku berutang budi padamu setelah apa yang kau lakukan untukku di Spirit Bend City. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Satu giliran bagus layak mendapatkan yang lain," kata Su Yi. "Jika kamu mengalami masalah untuk maju, kamu bisa datang mencariku." Dengan itu, dia berjalan keluar dari aula yang rusak, membawa Yue Xichan di punggungnya. Ketika Wang Jiu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan muda, tuanku ingin bertemu denganmu malam ini." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi pergi tanpa menoleh. "Aku tidak punya waktu malam ini. Suruh dia datang mengunjungiku lain kali." Wang Jiu menyaksikan Su Yi menghilang dari pandangan. Setelah dia menghilang, dia hanya bisa menggosok hidungnya dan mendesah. Kesombongan dan penghinaan itu benar-benar patut ditiru. Apakah Su Yi sombong? Sangat banyak sehingga, tapi entah kenapa, Wang Jiu tidak berani marah. Tidak ada apa-apa untuk itu, dia menginginkan sesuatu dari Su Yi. Madame Rou sudah tenang, tapi saat dia menghadapi Wang Jiu, dia masih sedikit ragu dan gelisah. Dia berbisik, "Penatua Wang, siapa sebenarnya orang Su Yi ini? Dengan statusmu, kenapa?" Wang Jiu berkata dengan tenang, "Nyonya Rou, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak ditanyakan. Saya harap tidak ada kabar tentang apa yang terjadi di sini meninggalkan tempat ini, dan saya tidak ingin melihat keributan apapun tentang ini. Apakah kamu mengerti?" Hati Madame Rou bergetar, tapi dia mengangguk setuju. "Saya mengerti. Hanya saja gerbang iblis pemusnahan surgawi berdiri di belakang si Kong Bao." Sedikit penghinaan muncul di wajah Wang Jiu. Dunia tidak lagi seperti 30.000 tahun yang lalu, dan gerbang iblis pemusnahan surgawi bukan lagi ortodoksi tingkat puncak. Mereka hanyalah segelintir pelaku kejahatan yang cukup beruntung untuk selamat dari larangan kegelapan kuno, itu saja. Jika mereka berani membuat keributan di Nine Tripod City, malapetaka menanti mereka. Dia berhenti, lalu berkata, "Faksi yang mendukung berbagai monster di zaman kuno memang termasuk beberapa yang tidak bisa kita anggap remeh. Namun, gerbang iblis pemusnahan surgawi bukanlah salah satunya." Ketika dia mendengar itu, Nyonya Rou langsung dan benar-benar santai. Selanjutnya, Wang Jiu memandang Daois Nun Feng. "Bawa pulang tuan mudamu, tapi jangan membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sini malam ini." "Iya Pak." Daois Nun Feng setuju dengan panik dan teror. Wang Jiu berbalik dan pergi. Nyonya Rou melihatnya menghilang ke dalam kegelapan malam yang tak terbatas. Baru pada saat itulah dia mengalihkan pandangannya ke reruntuhan aula yang dipenuhi bekas luka pertempuran, berserakan mayat, dan berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan perasaan pahit. Kali ini, Song of the Sandy Creek tidak diragukan lagi jatuh tertelungkup, tetapi mereka hanya bisa menahan hidung dan menyebut diri mereka tidak beruntung. Siapa anak Su itu? Dan mengapa Penatua Wang sangat menghargainya? Madame Rou tidak bisa tidak mengingat pemuda berjubah biru itu. Pandangan bingung muncul pada wajahnya yang cantik dan bermartabat. First Immortal of the Sword, Chapter 492. Di luar Song of the Sandy Creek, lentera menerangi jalan-jalan yang masih ramai dengan lalu lintas manusia. Nyonya Rou itu sebenarnya lebih memahami batasan perilaku yang baik. Su Yi melirik Yuan Heng, yang sama sekali tidak terluka, tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya. "Aku mengkhawatirkanmu lagi, Tuan," kata Yuan Heng, terlihat malu. "Dengan kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa cocok dengan seorang kultivator alam manifestasi spiritual?" kata Su Yi dengan gelombang meremehkan. "Sudahlah, ayo cari Nona Bai." Dia mengeluarkan jimat tanduk badak, merasakannya sebentar, lalu melanjutkan ke kejauhan. Langkahnya tampak tidak tergesa-gesa, tetapi sebenarnya, dia bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, dia dan Yuan Heng menghilang ke lautan luas manusia.
Kegentingan. Di sudut gang yang gelap tidak jauh dari Song of the Sandy Creek, terdengar suara retakan yang tajam. Seorang Taois tua tersentak, dan matanya melebar saat dia menatap tajam ke cangkang kura-kura hitam yang terfragmentasi di tangannya. Hati dan pikirannya bergetar. Hanya siapa anak itu? Bukankah horoskop kelahirannya terlalu sulit untuk dilihat? Taois tua itu tampak bingung, dan jari-jarinya bergetar. Jika Sui ada di sini, dia akan mengenali pria itu sekilas. Ini adalah orang tua yang mencoba bermain tanpa membayar. Taois tua itu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dalam hatinya, dia meratap, sialan. Jika saya tahu nasib anak itu sulit dibaca, saya tidak akan menggunakan cakram ramalan horoskop surgawi untuk membaca takdirnya. Sekarang hartaku hancur. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Aku pasti akan membalas dendam dengan bajingan itu cepat atau lambat. Tak lama kemudian, Taois tua itu meninggalkan gang. Ketika tatapannya mendarat di Song of the Sandy Creek yang jauh, dia langsung berhenti di jalurnya. Haruskah saya memanjakan diri malam ini? Saat dia merenung, seolah-olah anggota tubuh memiliki pikirannya sendiri, mereka sepertinya membawanya ke rumah bordil atas kemauan mereka sendiri. Taois tua itu sangat marah sehingga dia memukuli kakinya. Hai, apa yang kamu lakukan? Membawaku ke sini tanpa izinku. Senyum yang benar-benar vulgar telah menyebar di wajahnya. Bang! Tak lama kemudian, mereka mengusirnya lagi. Sekelompok petugas yang marah bergegas mengejarnya. Saudaraku, kakek sialan itu ingin bermain tanpa membayar lagi. Kali ini, ayo pukul dia sampai mati. Malam gelap seperti tinta. Menara Klutmarsh. Seorang pria parubaya yang anggun dan ramah dengan jubah kain berdiri di platform batu giok di lantai atas, bersandar di pagar dan menatap ke kejauhan. Dari sini, dia bisa melihat puluhan ribu rumah yang diterangi lampu. Itu seindah lukisan. Penatua Sui berdiri di sisinya, dan dia membungkuk sedikit. Tuanku, Nona Bai membawa liontin giok burung pipit naga, jadi saya tidak berani lalai. Anehnya, yang dia minta hanyalah tempat baginya dan tuannya untuk mengistirahatkan kaki mereka. Gerutu pria parubaya itu dengan bingung. Mereka baru tiba di Nine Tripod City hari ini. Wajar jika mereka membutuhkan tempat tinggal. Tempat tinggal mana yang Anda atur untuk mereka? Elder Sui berkata dengan suara rendah, Azure Dragonland, Azure Cloud Court. Pengadilan Azure Cloud. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia menoleh untuk melihat Elder Sui dan mendengus dingin, kamu anjing tua, apakah kamu mencoba untuk menguji niatku? Penatua Sui buru-buru menundukkan kepalanya. Pelayan tua ini tidak akan berani. Aku baru ingat bertahun-tahun yang lalu, di Azure Cloud Court, mantan pemilik liontin giok burung pipit naga. Pria parubaya berjubah kain melambai untuk diam. Jangan bawa itu. Penatua Sui langsung terdiam. Tuanku, Wang Jiu diam-diam muncul di depannya. Apa yang anak itu katakan? Tanya pria parubaya dengan jubah kain sederhana. Wang Jiu segera memberikan penjelasan tentang semua yang terjadi di Song of the Sandy Creek. Ketika dia mengetahui bahwa Xia Jingyu hadir, pria parubaya itu mengerutkan alisnya. Itu putra Raja Yong. Wang Jiu mengangguk. Itu benar. Pria parubaya itu memandang Elder Sui, dan dia berkata dengan santai, kunjungi kediaman Raja Yong. Katakan padanya bahwa noda seperti itu di klan kita tidak perlu menunjukkan wajahnya di depan umum dan mempermalukan kita lagi. Iya Pak. Penatua Sui bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Ketika dia mengetahui bahwa Sui telah mengeksekusi si Kong Bao dengan lancar dan tanpa keributan meskipun ada ancaman gabungan dari pembantai iblis tua dan Nyonya Rou, mata pria parubaya itu berbinar. Berani sekali, serunya. Setelah menjelaskan acara malam itu secara lengkap, Wang Jiu membungkuk sebagai penebusan dosa. Aku mengambilnya sendiri untuk menggunakan kekuatan penghalang penekan 9 tripod untuk membunuh pembantaian iblis tua. Tuanku, tolong hukum aku sesuai dengan itu. Pria parubaya itu berkata dengan acuh, masalah sepele. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, apa pendapatmu tentang penampilan anak laki-laki itu malam ini? Wang Jiu tampak sedikit jengkel. Jika kamu menanyakan kesanku tentang dia, menurutku dia arogan dan sombong. Dia benar-benar mengabaikan saya, dan dia berbicara tanpa kesopanan sedikitpun. Mau tak mau aku curiga bahwa melangkah untuk membantunya sama sekali tidak perlu. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tawa. Dia mengingat kembali pertemuan dengan Sui di depan gerbang kota. Sui juga kasar, Sui bahkan memaksanya untuk merendahkan diri dan dengan sungguh-sungguh meminta bimbingannya. Sui bahkan tidak membiarkan pria itu memanggilnya, teman muda, pria parubaya itu harus memanggilnya, rekan Taois. Ketika dia melihat bahwa Wang Jiu juga menderita cambukan, pria parubaya itu diam-diam merasa gembira. Sesaat kemudian, dia menahan tawanya dan berkata, dia benar-benar bangga, sangat bangga. Saat kami berbicara, dia menuntut rasa hormat baik dalam kata-kata maupun perilaku saya, dan dia berjuang untuk mengontrol percakapan. Namun, kata Wang Jiu dengan muram, meskipun dia bangga, dia bukan pembual kosong. Sebaliknya, dari semua pembudidaya generasi muda yang pernah saya lihat,
dia mungkin yang paling mengesankan, dan juga yang paling tak terduga. Pria parubaya itu bertanya dengan penuh minat, apa maksudmu dengan itu? Si Kong Bao adalah salah satu monster terhebat di zaman kuno, dengan kultivasi di alam Gathering Stars tahap menengah. Para pembudidaya origin Dao yang cukup kuat untuk bersaing dengannya dapat dihitung dengan jari. Namun, meskipun budidaya istana asal Suyi, si Kong Bao tidak berdaya melawan dia. Ini hanya membuatnya semakin jelas betapa mengerikannya akumulasi dan kekuatan Suyi. Mata Wang Jiu sedingin dan sejernih salju. Selain itu, bahkan dalam menghadapi dua ancaman gabungan kultivator alam manifestasi spiritual, dia berani membunuh si Kong Bao tanpa keberatan sedikitpun. Itu berarti kemungkinan besar dia memiliki cara untuk bersaing dengan dua ahli manifestasi spiritual sekaligus. Pria parubaya berjubah kain mengangguk. Melanjutkan, mata Wang Jiu bersinar dengan kenangan. Bagian yang tidak bisa saya mengerti adalah betapa menakutkannya perseptif bocah itu. Ketika saya meminjam kekuatan penghalang penindasan 9 tripod untuk menghancurkan pembantai iblis tua, semua orang yang hadir begitu terguncang sehingga mereka kehilangan ketenangan. Dia, bagaimanapun, tampaknya terbiasa dengan hal semacam ini. Dia bahkan bisa mengetahui sumber kekuatan yang baru saja aku gunakan. Mata pria parubaya itu menyipit. Itu tidak aneh. Jangan lupa, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya dia yang bisa melihat kondisi penghalang penekan 9 tripod hanya dengan memeriksa tembok kota. Jika tidak, bagaimana saya bisa pergi sejauh ini untuk mengirim Anda mencarinya? Wang Jiu menggelengkan kepalanya. Tuan, jika hanya itu akan menjadi satu hal. Namun, sepertinya dia sudah lama melihat melalui tujuan saya. Lebih jauh lagi, dia mengatakan secara langsung bahwa jika saya menginginkan bantuannya, hanya membunuh pembantai iblis tua saja masih jauh dari cukup. Alis pria parubaya itu bergeser ke atas, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, wajahnya bersinar dengan sedikit kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Old Jiu, bukankah itu menyiratkan bahwa dia tidak hanya melihat melalui kondisi buruk penghalang penindasan 9 tripod, tetapi dia juga tahu cara memperbaikinya. Wang Jiu tercengang, tapi dia segera mengerti. Tuanku, Anda benar sekali. Suyi tahu bahwa dia datang dengan permintaan, tetapi dia tidak menolak untuk mengabulkannya, dia hanya mengatakan mereka belum menunjukkan ketulusan yang cukup. Bukankah itu berarti, selama mereka cukup tulus, dia akan membantu mereka? Dan baginya untuk berani menyiratkan hal seperti itu pasti menyiratkan bahwa dia sangat yakin bahwa dia dapat memperbaiki penghalang penindasan 9 tripod. Old Jiu, karena aku yakin kamu sangat menyadarinya, penghalang penindasan 9 tripod adalah batasan ilahi yang tak tertandingi peringkat ketiga bahkan 30.000 tahun yang lalu. Memperbaiki bagian yang rusak hampir tidak mungkin. Pria berjubah kain memancarkan keagungan tak berbentuk, seperti seorang raja yang memandang rendah rakyat. Seolah-olah tangannya bisa mengangkat langit, atau seolah-olah dia bisa menelan gunung dan sungai. Saat auranya diam-diam bergeser, bahkan Wang Jiu merasa sulit untuk bernapas, dan ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Saya telah kehilangan jejak berapa banyak pembudidaya yang mahir dalam dao formasi dan jimat yang telah saya jangkau selama 1000 tahun terakhir, tetapi tidak apa-apa memperbaiki formasi, dengan metode mereka, mereka bahkan tidak bisa memberitahu saya apa yang salah dengan itu. Sedikit ejekan muncul di wajah pria parubaya itu. Tidak punya pilihan lain, aku hanya bisa memikirkannya sendiri. Saya terus melakukannya siang dan malam, bekerja sampai ke tulang. Saya telah membaca terlalu banyak teks tentang diagram formasi untuk dihitung, semuanya demi memperbaiki formasi sebelum dimulainya zaman Radiant. Dengan itu, aku akan memiliki sesuatu untuk diandalkan bahkan melawan musuh yang perkasa dan tak tertandingi. Tapi sekarang, saya mengerti, kekuatan manusia ada batasnya. Dengan kultivasi dan pencapaian saya pada akhirnya tidak mampu memperbaiki formasi. Pria parubaya berjubah kain berhenti di sini dan menghela nafas. Selama 1000 tahun terakhir, dia bekerja siang dan malam, mencurahkan darah jantungnya. Harga yang dia bayar tidak terbayangkan. Setelah semua itu, dia menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Keputusasaan, frustrasi, dan kepahitan itu lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya mereka yang pernah mengalaminya yang akan mengerti. Sekarang, seseorang tidak hanya mengetahui rahasia formasi secara sekilas, kemungkinan besar mereka memiliki kekuatan untuk memperbaikinya. Apakah Anda tahu, betapa bahagianya hal ini membuat saya? Ekspresi mendung di wajah pria parubaya itu menghilang. Matanya bersinar, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang mengejutkan. Hati Wang Jiu bergetar. Tuanku, aku juga sangat lega. Saya yakin Anda tidak takut tidak dapat memberikan ketulusan yang cukup, Anda khawatir tidak ada yang mampu memperbaiki formasi. Itu benar. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan tekad tanpa ragu, selama dia bisa memperbaiki formasi, aku bisa menyetujui apapun. Saya akan memberikan apapun yang dia inginkan. Wang Jiu gemetar, lalu berkata dengan suara rendah, kami belum mengungkap asal-usul bocah itu. Jika kita mempercayainya dengan sembrono.
Pria parubaya itu melambai dan memotongnya. Jenius yang tak tertandingi semuanya memiliki rahasia yang sangat besar. Selama Suyi bisa membantu kita, aku tidak peduli dengan semua itu. Dia berhenti, dan sorot matanya berubah sedikit aneh. Selain itu, gadis itu menghargai liontin giok burung pipit naganya hampir seperti hidupnya sendiri, namun dia mempercayakannya pada Suyi ketika dia meninggalkan lautan roh caotik. Dia berhenti dan menggosok dahinya, tatapannya bertentangan. Bukankah sepertinya takdir sudah lama mengatur semua ini? Ekspresi Wang Jiu menjadi sedikit aneh. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, sepertinya sang putri secara tidak sengaja memberikan kontribusi yang tiada taraf. Sedikit senyum tersungging di bibir pria paruh baya itu. Dia tersenyum, tetapi dia juga tampak sedikit sakit kepala. Lupakan, jangan membawa gadis merepotkan itu. Besok, ayo cari waktu untuk mengunjungi Azure Cloud Court. Iya Pak, Wang Jiu dengan sungguh-sungguh menerima perintahnya. Suara mendesing. Saat itulah Penatua Sui kembali. First Immortal of the Sword, Chapter 493. Penatua Sui membungkuk memberi salam. Tuanku, Raja Yong telah menyerahkan putranya, Xia Jingyu, ke ruang bawah tanah keluarga dan memerintahkan agar dia tidak dibebaskan selama 3 tahun. Selanjutnya, Raja Yong berharap mendapat kesempatan untuk meminta maaf secara langsung. Pria parubaya berjubah kain itu mengerutkan alisnya dan mendengus dingin. Xia Jingyu adalah keturunan dari klan kekaisaran, namun dia bergaul dengan penjahat-jahat gerbang iblis pemusnahan surgawi. Apakah Raja Yong benar-benar berencana untuk menghukumnya dengan sangat ringan? Dia berbalik dan berkata, anjing tua, beritahu Raja Yong bagaimana perasaanku tentang masalah ini. Jika dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, bantu dia mengerti. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, dia menghilang ke dalam kegelapan. Iya Pak, Penatua Sui membungkuk dan mengakui perintahnya. Malam itu di perkebunan Raja Yong, Xia Jingyu lumpuh dan direduksi menjadi manusia biasa, sementara seluruh pengikutnya dihukum mati. Namun, harta raja merahasiakan insiden itu, orang luar tidak punya cara untuk mengetahuinya. Apa artinya memiliki kekuatan dan pengaruh? Ini keduanya, pengadilan Azure Cloud, hutan bambu yang subur, gazeba dan pavilion, serta aliran air biru kehijauan yang mengalir. Aula batu giok yang tersebar memiliki udara kuno di sekitar mereka. Mereka sederhana, tetapi dibuat dengan baik dan elegan. Lentera merah tergantung tinggi di langit malam, dengan jelas membatasi cahaya dan bayangan. Halaman itu tenang dan tenang. Selain itu, Azure Cloud Court memiliki ruang pribadi yang elegan untuk kultivasi yang sunyi, teras batu giok untuk menikmati teh dan mengagumi pemandangan, dan ruang untuk memurnikan pil dan artefak. Dari tata letak hingga dekorasi dan fasilitas, semuanya elegan dan luar biasa. Bahkan ikan yang dipelihara di kolam teratai pun langka, ikan emas berwarna-warni. Setiap ikan bernilai 10 batu roh tingkat 5, tetapi seluruh kelompok dari mereka melesat ke sekitar kolam. Singkatnya, setiap detail Azure Cloud Court, mulai dari bangunan hingga bunga terkecil dan helai rumput, asli dan cerdik, dengan jenis udara elegan yang hanya dapat diberikan oleh waktu. Di Azure Dragonland, setiap inci persegi tanah sangat berharga. Selain itu, kediaman itu bertetangga dengan Vermilion Bird Avenue, dan luasnya sekitar 15 hektar. Di sisi kediaman adalah Golden Sky Lake, tempat yang terkenal di seluruh Nine Tripod City. Itu adalah tanah harta karun kelas atas, dan kehadirannya berarti bahwa energi asal dari langit dan bumi jauh lebih padat di Azure Dragonland daripada di tempat lain. Tempat ini tidak buruk, Su Yi mengangguk. Ketika mereka tiba di pengadilan Azure Cloud, dia mempercayakan Yue Xichan kepada Bai Wenxing, yang membuatnya menetap di kamar yang telah mereka siapkan untuknya. Dia berencana untuk mengeluarkan Shamanic Venom Devilworm dari tubuhnya setelah dia memulihkan energinya. Su Senior, ketika saya pergi ke Menara Cloud Marsh hari ini, Bai Wenxing melanjutkan untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Kemudian, dia mengembalikan liontin burung pipit giok ke Su Yi. Tang Jiansen itu berani mengarahkan pandangannya padamu. Dia memang pantas mati, kata Yuan Heng. Kemarahannya menghangatkan hati Bai Wenxing, dan dia berkata dengan lembut, Kakak Yuan Heng, kamu tidak perlu khawatir. Tang Jiansen telah dihukum sesuai. Benar, kemana kamu dan Senior Su pergi hari ini? Yuan Heng langsung merasa bersalah. Dia tergagap, itu Yah ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu nanti, ketika aku punya waktu luang. Su Yi meliriknya dengan jijik. Yang kami lakukan hanyalah mengunjungi rumah bordil. Apa yang membuat Anda merasa canggung? Kalian berdua juga harus tidur lebih awal, kata Su Yi. Dia sudah menuju ke pavilion tempat dia tinggal. Di tengah jalan, dia menyentuhkan ujung jarinya ke liontin giok burung pipit naga di telapak tangannya. Dalam hati, dia merasa agak aneh. Status Hua Xin Feng tidak sederhana. Biaya hidup di Nine Tripod City luar biasa tinggi. Para pembudidaya biasa bahkan tidak bisa bermimpi memiliki sebidang tanah kecil atau bahkan tempat berlindung yang sederhana dari angin dan hujan. Jika Anda bukan faksi teratas dari Nine Tripod City,
Anda bisa melupakan membeli tempat tinggal di Azure Dragonland, tempat Azure Cloud Court berada. Bahkan jika orang lain punya uang, itu sia-sia. Namun sekarang, hanya berdasarkan liontin batu giok, Menara Cloud Marsh mengatur tempat tinggal seperti ini untuk mereka. Bagaimana latar belakang Hua Xinfeng bisa sederhana? Tapi itu belum semuanya, Menara Cloud Marsh bahkan telah mengajarkan Tang Jiansen, keturunan dari klan terkemuka, sebuah pelajaran brutal karena liontin batu giok. Semua ini cukup untuk membuktikan betapa hebatnya kekuatan di belakang Hua Xinfeng. Tentu saja, Su Yi tidak peduli tentang itu. Dia hanya menganalisis apa yang telah terjadi, dan kesimpulan yang dia capai melibatkan liontin giok dan Master Weng Jiu. Tuan Weng Jiu pasti akan datang mengetuk pintuku. Ketika saatnya tiba, aku bisa bertanya padanya, pikir Su Yi. Dia meletakkan liontin itu, lalu berjalan ke kamarnya. Yue Xichan berbaring diam di tempat tidur, matanya terpejam. Dia tidak sadarkan diri, tetapi wajahnya yang sempurna seperti gambar pucat. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan, dan Su Yi tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Ketika dia mengingat kembali masa mereka di Zhou Agung, Raja Aliran Bulu Yue Xichan adalah legenda generasi muda, seorang wanita abadi di hati seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dia berpakaian putih, dengan pedang diikat ke punggungnya. Dia adalah wanita cantik dengan hati pedang yang jernih dan tegas, dan dia terbiasa bepergian sendirian, tiba dan menghilang dalam sekejap. Dari semua bibit bagus yang ditemui Su Yi di Zhou Agung, dia paling mengaguminya. Dia memiliki tubuh spiritual penerangan mendalam dan bakat luar biasa. Bakat dan pengabdiannya pada Dao Pedang jauh melampaui rekan-rekannya. Tidak seperti Little Sword Demon Wen Xinzhao, temperamen Yue Xichan tertutup dan menyendiri, dan dia memiliki pendapat yang kukuh. Dia keras kepala dan berpikiran kuat. Wen Xinzhao jauh lebih ramah, dengan aura alami, tak terkendali, dan anggun tentang dirinya. Kedua wanita itu terpaku pada ilmu pedang mereka, dan keduanya adalah wanita tercantik di generasi mereka. Su Yi mengagumi mereka berdua, hanya saja mereka memiliki kepribadian yang berlawanan dan pesona yang sangat berbeda. Bunga prem dan krisan masing-masing indah dengan caranya sendiri. Su Yi tidak akan menduga bahwa seseorang seperti Yue Xichan akan sangat dekat dengan malapetaka begitu dia tiba di Nine Tripod City. Dia menatapnya, diam dan niat, sebelum mengulurkan tangannya dan mengangkat selimutnya, memperlihatkan sosoknya yang ramping dan anggun. Kemudian, dia berhenti untuk berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk meminta King Wan menanggalkan pakaian luarnya atas namanya. Suara mendesing. King Wan melayang keluar dari labu dengan gaun merah menyala. Kulitnya bersalju dan berkilau, dan matanya yang besar dan cerah seperti bulan kembar. Setelah mengatasi kesengsaraan metamorfosis yang aneh dan tak tertandingi itu, dia sekarang adalah seorang kultivator sejati. Ketika dia berdiri di sana, dia adalah contoh nyata tentang apa artinya menjadi karya seni yang hidup atau pesta untuk mata. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Su Yi ingin dia melepas pakaian Yue Xichan, wajahnya yang cantik memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan tergagap, "Tuan, kamu apakah kalian berdua akan dual kultivasi ganda?" Setelah hening sejenak, Su Yi berkata dengan kesal, "Apa yang kamu habiskan sepanjang hari untuk memikirkan? Selain itu, bahkan jika saya ingin berkultivasi ganda, mengapa saya membutuhkan bantuan Anda untuk menanggalkan pakaiannya?" King Wan langsung malu dan malu. "Cepat tentang itu, saya akan menetralkan racunnya," perintah Su Yi. "Benar, kamu tidak harus menelanjanginya sepenuhnya. Tinggalkan pakaian dalamnya." Namun, tatapannya tidak pernah lepas dari Yue Xichan, tanpa kesadaran bahwa beberapa hal tidak dimaksudkan untuk matanya. Ini kamarnya, dia secara alami tidak akan pergi hanya untuk menghindari kecurigaan. Selain itu, sebentar lagi, dia akan memperlakukan racun Yue Xichan secara pribadi. Melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat dan menyentuh hal-hal yang tidak boleh dia sentuh tidak dapat dihindari. King Wan tidak berani ragu, jadi dia langsung melakukannya. Yue Xichan memiliki sedikit perhiasan pakaian putih, sabuk emas, labu kuning, dan tali merah yang diikatkan di pergelangan tangannya. Setelah melepas semua itu, yang tersisa untuk menutupi dadanya hanyalah korset biru dan sepasang celana dalam. Di bawah cahaya lampu, lengannya yang seputih salju dan kakinya yang panjang berwarna gading bersinar dengan kemilau yang lembut dan menggoda. Sosoknya benar-benar luar biasa, kulit seperti batu giok, kurus tapi tidak bertulang, bahu yang terbentuk dengan baik, pinggang yang sempit, dan dada yang gagah sulit untuk disamarkan meskipun ditutupi. Dia berbaring di sana diam-diam, seperti kecantikan abadi yang tidak bisa ditiru. Bahkan King Wan tidak bisa membantu tetapi dengan lembut mencubit pipi Yue Xichan dan mendesah, "Kakak perempuan ini tidak hanya cantik luar biasa, bahkan kulitnya begitu halus dan lembut. Dia terlalu tampan." Su Yi berjalan dan berkata, "Tahan kakinya." King Wan buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Kakinya sangat lembut dan elastis. Mereka merasa senang untuk disentuh. Su Yi menarik napas dalam-dalam, tatapannya jernih dan serius saat dia dengan lembut menekan tangannya ke perut seputih salju Yue Xichan.
Benang kekuatan spiritual melonjak dari jari dan masuk ke tubuhnya. The Shamanic Venom Devilworm adalah makhluk hidup, tapi itu sangat ganas dan berbahaya. Hanya ada satu cara untuk menghilangkannya, dia harus mengubah kekuatan asalnya menjadi utas untuk membentuk dekrit pengusir parasit. Itu akan dengan kuat mengikat Devilworm, lalu mencekiknya sampai mati. Hanya dengan begitu dia bisa mengeluarkannya dari tubuh Yue Shichan. Namun, dengan kultivasi Suyi saat ini, dia harus menghabiskan sekitar 10 menit sehari selama beberapa hari untuk sepenuhnya mengakhiri parasit tersebut. Inilah yang membuat Shamanic Venom Devilworms begitu berbahaya. Pembudidaya biasa tidak mungkin membebaskan diri dari kendali parasit. Tubuh halus Yue Shichan tiba-tiba bergetar hebat. King Wan buru-buru mendorong kakinya dengan keras. Setelah diperiksa lebih dekat, penderitaan muncul di wajah Yue Shichan yang cantik dan seperti biji melon. Bibirnya yang mengkilap dan penuh sedikit terbuka, dan napasnya bertambah cepat saat dia mengerang. Ketika King Wan mendengar ini, wajahnya memerah, dan dia merasa canggung dan malu. Erangan itu seperti musik seruling pertama tergesa-gesa, lalu lembut. Pria mana yang bisa menanggung ini? King Wan melirik Suyi, hanya untuk menemukan bahwa dia benar-benar fokus, dan tatapannya jelas. Seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan erangan itu. Konsentrasi guru benar-benar luar biasa. King Wan berseru pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak mengetahuinya, ketika dia pertama kali mendengar erangan Yue Shichan, hati Suyi juga bergetar, dan untuk sesaat, dia hampir kehilangan kendali atas benang kekuatan asalnya. Untungnya, dia sudah memasak entah berapa banyak nasi, dan dia tahu jalan di sekitar kamar tidur, jadi dia dengan cepat dan mudah membuang pikirannya yang mengganggu. Pikirannya jernih sekali lagi. Waktu berlalu, sosok Yue Shichan yang bersalju dan halus bergetar dengan intensitas yang meningkat. Nafasnya tergesa-gesa, dan dia bermandikan keringat. Kulitnya yang bersalju dan berkilau memerah merah jambu, dan beberapa pakaiannya yang tersisa bermandikan keringat, menguraikan lekuk tubuhnya yang menggoda. Dia jelas kesakitan, dan dia mengerang terus-menerus. Hati King Wan sakit hanya dengan melihat ini. Dari waktu ke waktu, dia menyeka keringat Yue Shichan dengan lembut. Sedikit kurang dari 10 menit kemudian, Suyi menarik tangan yang dia letakkan di perut Yue Shichan dan menghirup udara keruh. Ada sedikit kelelahan di dahinya. Dia baru saja menggunakan kekuatan asalnya untuk membuat benang dan membuat dekrit pengusir parasit di tubuh Yue Shichan. Pengeluaran yang dihasilkan tidak berbeda dengan baru saja mengatasi pertempuran besar. Itu sangat melelahkan secara mental, tetapi untungnya, dia berhasil menyelesaikan dekrit itu dan menjebak cacing iblis racun dukun. Selama beberapa hari berikutnya, yang harus dia lakukan hanyalah menyempurnakannya sekali sehari. Dalam waktu kurang dari 7 hari, dia telah memusnahkan parasit itu sepenuhnya. First Immortal of the Sword, Chapter 494. Yue Shichan telah mendapatkan kembali kejernihan mentalnya pada saat dia bangun keesokan paginya. Begitu dia membuka matanya, dia duduk tegak, tampak waspada. Sesaat kemudian, dia berteriak ketakutan. Selimut meluncur ke bawah tubuhnya, memperlihatkan bagian atasnya yang hampir terbuka. Dia tidak sepenuhnya telanjang, tetapi hanya korset tipis yang tersisa untuk menutupi dadanya. Raut wajah cantiknya berubah drastis. Jangan bilang, santai, tidak ada yang terjadi, kata suara yang tenang dan akrab. Yue Shichan menoleh untuk melihat dan melihat seorang pemuda berbaju biru sedang berbaring di sofa terdekat. Di bawah cahaya fajar, wajahnya yang tampan bersinar dengan cahaya lembut. Kakak Su, apa yang kamu lakukan di sini? Mata indah Yue Shichan melebar. Ini tidak terasa nyata, seolah-olah dia masih bermimpi. Jika aku tidak ada di sini, racun si Kong Bao akan menguasaimu tadi malam, kata Suyi, bangkit dari sofa. Dia menunjuk ke lemari kayu di samping tempat tidur dan berkata, pakaian yang kami siapkan untukmu ada di sana. Ada tempat untuk mandi di samping. Setelah Anda membersihkan diri, ingatlah untuk turun untuk makan. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melenggang keluar dari ruangan. Yue Shichan tampak bingung. Beberapa waktu berlalu sebelum dia berani percaya bahwa dia tidak sedang bermimpi. Su Yi telah menyelamatkannya. Dia dengan lembut mencengkeram selimut lembut ke dadanya, dan detak jantungnya yang kencang akhirnya rileks. Pada saat yang sama, banyak pertanyaan membanjiri pikirannya. Saya harus bertanya kepada saudara Su. Lalu aku akan tahu. Yue Shichan menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dari tempat tidur. Ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa dia memiliki bekas telapak tangan merah di perutnya. Matanya yang cerah melebar. Jangan bilang kakak Su menelanjangiku tadi malam dan menyentuh, jangan bilang dia menyentuhku di sana. Bukankah itu berarti dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak? Yue Shichan menggigit bibir merah mudanya, dan wajahnya yang cantik seperti batu giok dipenuhi dengan ketidakpastian. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berpakaian. Lantai pertama paviliun. Bai Wenxing sudah lama menyiapkan sarapan mereka. Itu mengepul panas dan harum. Su Yi duduk di sana makan dengan sangat senang.
Dia harus mengatakan bahwa keterampilan kuliner Bai Wenxing luar biasa, hidangan daging dan sayurannya segar dan lesat. Yuan Heng dan Bai Wenxing duduk di samping, tetapi mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit pendiam saat mereka makan. Saat itu pagi-pagi sekali, dan burung-burung berkicau di luar. Bambu bergoyang di bawah cahaya pagi yang lembut, dedaunannya bergemerisik. Sekolah ikan mas roh yang berwarna-warni bermain di kolam teratai, mengguncang bunga. Dari waktu ke waktu, mereka memercik ke dalam air, tetesannya menciptakan lingkaran riak. Itu tenang dan tenang. Saat Yue Xichan tiba di lantai pertama dan melihat pemandangan ini, kegugupannya langsung memudar. Kakak Su. Dia berjalan untuk menyambutnya. Yuan Heng dan Bai Wenxing tidak bisa membantu tetapi merasa terpesona. Dia sangat cantik. Pakaian wanita muda itu lebih putih dari salju, dan kulitnya berkilau. Wajahnya yang berbentuk biji melon begitu memesona, begitu halus, dan begitu luar biasa sehingga seolah-olah dia keluar dari lukisan. Namun, dia pada dasarnya dingin dan menyendiri. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, temperamennya yang sedingin es ada di tulang belulangnya. Bahkan memandangnya dari jauh membuat orang lain malu akan ketidakpantasan mereka sendiri. Su Yi mengangguk ke arahnya. Duduk. Yue Xichan duduk di sisinya. Anehnya, dia sama sekali tidak pendiam. Dia tampak tenang dan nyaman. Namun, jelas bahwa dia tidak tertarik pada makanan. Dia duduk di sana, ragu sejenak, lalu bertanya, Kakak Su, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Su Yi memberinya ikhtisar singkat tentang apa yang terjadi di Song of the Sandy Creek. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Yue Xichan menghela nafas lega, lalu bangkit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kakak Su, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Su Yi melambaikan rasa terima kasihnya. Masalah sepele, itu saja. Duduk, tidak perlu begitu sopan. Saya sebenarnya ingin bertanya apa yang terjadi juga. Bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan si Kong Bao? Yue Xichan berpikir sejenak, lalu menceritakan kisah lengkapnya kepada mereka. Ketika dia meninggalkan Zhou Agung, dia sendirian kecuali pedangnya, dan dia melintasi pegunungan dan perairan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mencapai Xia Agung beberapa bulan kemudian. Setelah mencapai Great Xia, dia menghadapi rintangan dan kesulitan yang semakin banyak. Sebagian besar perselisihan dan kemunduran yang dia temui terkait dengan kecantikannya yang tak tertandingi. Lagi pula, kecantikan seperti itu pasti akan menarik perhatian kemanapun dia pergi, akan sulit untuk menghindari perhatian bahkan jika dia menginginkannya. Ketika dia menghadapi perselisihan seperti itu, dia selalu menolak untuk menundukkan kepalanya. Pedang di tangan, dia memotong jalan berdarah menuju keselamatan. Namun, dia, pada akhirnya, adalah seorang gelandangan tanpa akar dari Zhou Agung, dan semua konflik ini menyebabkan dia menyinggung banyak faksi pembudidaya. Ambil waktu ini, misalnya. Itu karena dia membunuh dua bawahan si Kong Bao, tidak lama setelah tiba di Nine Tripod City, si Kong Bao dan para pengikutnya mengincarnya. Setelah perjuangan yang pahit, sayangnya, dia ditangkap. Nada suaranya sederhana dan santai, dan dia menceritakan kisah itu tanpa emosi. Meskipun demikian, hati Yuan Heng dan Bai Wenxing bergetar. Kecantikan seorang wanita muda yang tak tertandingi ini, hanya bersenjatakan pedangnya, membunuh dalam perjalanannya ke Nine Tripod City. Berapa banyak bahaya dan kesulitan yang harus diatasi di sepanjang jalan. Berapa banyak cobaan hidup dan mati yang dia hadapi. Ini adalah Xia Agung. Yue Xichan hanya berada di Origin Palace Realm, dan dia bepergian sendirian. Pasti sangat sulit untuk sampai sejauh ini. Su Yi juga agak sedih, tapi dia merasa bersyukur mengetahui bahwa Yue Xichan sama seperti sebelumnya, keras kepala dan bangga. Waktunya di Great Xia tidak menghilangkan harga dirinya. Qiu Hengkong, setelah mengalami cobaan dunia dan memahami kesenjangan antara dirinya dan orang lain, memilih untuk memasuki Fulcrum of Heaven's Sword Sect. Dia telah memilih untuk bertahan. Di sepatunya, sebagian besar pembudidaya akan membuat pilihan yang sama. Tapi Yue Xichan berbeda. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang dia temui dan berapa banyak cobaan yang dia atasi, temperamennya sama seperti sebelumnya. Ini adalah hati orang yang mengejar Dao. Dia dengan berani menempa jalannya sendiri, dan dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Inilah yang paling dikagumi Su Yi tentang dirinya. Penggarap pedang harus hidup tanpa takut mati atau kalah. Tidak peduli bahayanya, mereka tidak akan pernah bisa membuang harga diri mereka. Kakak Su, tadi malam, apakah kamu yang membantu mengobati lukaku? Yue Xichan ragu-ragu tapi tetap menanyakan pertanyaan ini. Dia tampak agak tidak nyaman. Kalian berdua, pergi sekarang. Su Yi melirik Yuan Heng dan Bai Wenxing, yang dengan penuh pertimbangan pergi. Su Yi kemudian mengarahkan kembali pandangannya pada Yue Xichan. Itu benar, Anda memiliki Shamanic Venom Devil Worm di dalam tubuh Anda, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Semua yang telah saya lakukan sejauh ini adalah menahannya, itu akan menjadi beberapa hari lagi sampai aku bisa menghancurkannya sepenuhnya. Sampai saat itu, Anda harus mengunjungi kamar saya setiap hari. Ah, Yue Xichan tercengang, dan tampilan canggung yang langka muncul di wajahnya yang cantik tiada taraf.
Dia tidak akan pernah menduga bahwa Suyi akan berbicara begitu belak-belakan dan terus terang, dia bahkan tidak mempertimbangkan perbedaan antara jenis kelamin. Lalu tadi malam, apakah kamu yang melepaskan pakaianku? Saat dia mengatakan ini, Yue Xichan menundukkan kepalanya, dia tidak berani menatap tatapan Suyi. Tidak ada apa-apa untuk itu. Kecantikan abadi atau tidak, ini melibatkan privasinya, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman dan malu. Itu bukan aku, kata Suyi dengan jujur. Namun, saat aku merawat lukamu, tidak ada cara untuk menghindari kontak kulit ke kulit. Saya percaya Anda akan mengerti, lagi pula, itu darurat. Titik. Yue Xichan berhenti. Beberapa waktu berlalu sebelum dia mengendalikan emosinya. Kalau begitu, apakah itu diperlukan untuk mengobati sisa lukaku juga? Tentu saja, kata Suyi tanpa banyak berpikir. Itu saat dia membayangkan dirinya mengunjungi kamar Suyi dan melepas pakaiannya setiap malam untuk menjalani sesi penyembuhan yang sangat pribadi. Wajahnya memanas. Bahkan ujung telinganya memerah. Aku hanya merawat lukamu, jangan terlalu memikirkannya. Suyi menggelengkan kepalanya. Saya khawatir dia tidak tahu berapa banyak usaha dan fokus yang diperlukan untuk merawatnya malam demi malam. Jika dia orang lain, saya akan menolak untuk membantunya bahkan jika dia berlutut dan memohon. Kakak Su, terima kasih banyak. Yue Xichan menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Suyi tersenyum tipis. Dulu di Zhou Agung, sudah kubilang aku bersedia bertindak sebagai pemandumu. Anda menolak tawaran saya, tetapi itu tidak mengurangi kekaguman saya sedikitpun. Saya turun tangan karena saya tidak mau hanya melihat bibit yang bagus dihancurkan. Yue Xichan tertegun. Dia secara naluriah bertanya, apakah itu satu-satunya alasan? Suyi tertawa. Tentu saja, kecantikanmu juga memainkan peran penting. Titik. Bahkan dengan sifatnya yang dingin dan menyendiri, dia tidak bisa membela diri melawan keterus-terangan Suyi. Seandainya ada orang lain yang berani berbicara dengannya seperti itu, dia akan melihat mereka sebagai penjahat, dan dia akan menikam mereka karena tidak hormat. Namun, Yue Xichan tahu bahwa Suyi tidak bermaksud melecehkannya, dia hanya mengatakan apa yang dia pikirkan, dan dia meremehkan untuk menyembunyikannya. Dia terlalu langsung sehingga Yue Xichan merasa tidak berdaya melawannya. Suyi memperhatikan ketidaknyamanan dan rasa malunya dengan penuh minat. Penampilan seperti itu, tentu saja, sangat menarik bagi seorang wanita yang begitu dingin dan menyendiri. Tapi Suyi tidak kasar atau sembrono, dan dia tidak akan membiarkan suasananya tetap canggung ini. Dia berkata, seperti yang saya yakin Anda telah perhatikan sekarang, meskipun cacing iblis Venom dukun di dalam diri Anda telah disegel, itu masih hidup. Anda belum dapat menggunakan kultivasi Anda, jadi untuk saat ini, sebaiknya Anda tetap di sini. Dia tidak menanyakan rencananya pada Yue Xichan. Dia hanya membuat keputusan atas namanya. Sebagai seorang pria, ada kalanya dia benar-benar tidak bisa memberikan kekuatan pengambilan keputusan kepada seorang wanita. Menjadi begitu pasif membuatnya mudah untuk melakukan kesalahan. Misalnya, ketika Anda bertanya, di mana Anda ingin makan, kemungkinan besar satu-satunya jawaban yang Anda dapatkan adalah, apapun boleh. Tetapi jika Anda terus bertanya, Anda akan menemukan bahwa tempat ini tidak baik, dan tempat itu juga tidak baik. Ketika Anda terlalu pasif dengan seorang wanita, hal itu dapat dengan mudah menimbulkan kesulitan. Dengan temperamen bangga Suyi, dia secara alami tidak akan mentolerir hal seperti itu terjadi padanya. Sebaliknya, meminta orang lain membuat keputusan tertentu untuk mereka membuat wanita merasa memiliki seseorang untuk diandalkan, mereka bahkan akan berterima kasih untuk itu. Ambil sekarang, misalnya, Yue Xichan jelas tersentuh, dan rasa syukur muncul di wajahnya yang cantik tiada taraf. Dia berbisik, Kakak Su, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, Anda bahkan memberi saya tempat tinggal dan mengobati luka saya. Saya tidak perlu mengatakan semua itu, kata Suyi dengan lambaian santai. Aku tidak melakukan ini dengan harapan kamu akan menghujaniku dengan rasa terima kasih. Yang perlu Anda ingat adalah dengan saya di sini, hidup Anda tidak dalam bahaya. Cukup, hati Yue Xichan membengkak karena emosi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan kehangatan. Ketika dia melihat ke arah Suyi, tatapannya membawa sedikit kelembutan, seolah-olah lapisan es mencair dengan diam-diam. Sejak dia meninggalkan Zhou Agung, dia menjadi terbiasa menghadapi segala macam bahaya, cobaan, dan kemunduran, dan dia terbiasa menanggung semuanya sendiri, kecuali pedangnya. Tapi hari ini, kekhawatiran Suyi menyapu dirinya seperti cahaya fajar yang lembut, menghangatkan hatinya yang telah lama terbungkus es. First Immortal of the Sword, Chapter 495. Yue Xichan terdiam beberapa saat, lalu berkata, Kakak Su, bisakah aku menjadi pelayanmu? Dia telah memutar otak untuk mencari cara untuk membalas kebaikan Suyi, tetapi selain bekerja atas namanya, dia tidak bisa menemukan apapun yang cukup untuk menyampaikan ketulusannya. Ekspresi ucapan terima kasih secara verbal adalah yang paling lemah dari semuanya. Adapun item eksternal, wajar untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki 1 sen pun untuk namanya.
Dia tidak mungkin menawarkan harta yang cukup besar untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Di dunia duniawi, mereka berbicara tentang wanita yang tidak memiliki apa-apa selain tubuh mereka, tetapi Yue Xichan membenci dan meremehkan pendekatan itu lebih dari apapun. Itu akan membuatnya murahan, dan itu juga tidak menghormati Sui. Jadi, Yue Xichan akhirnya menemukan metode pembayaran ini. Dengan bekerja untuk Sui, dia bisa membalas hadiahnya berupa kehidupan baru. Ketika Sui mendengar ini, dia menghela nafas. Saya bilang saya tidak menyelamatkan Anda untuk membuat Anda membalas saya. Selain itu, menurut Anda apakah saya membutuhkan petugas seperti Anda? Yue Xichan langsung putus asa, dan matanya redup. Ini sudah menjadi satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan. Tapi sepertinya Sui tidak mau menerimanya. Sui tersenyum tipis, lalu menatap serius ke wajah Yue Xichan yang cantik dan berbentuk biji melon. Tawaran saya sebelumnya masih berlaku. Selama Anda bersedia, saya bisa menjadi pemandu Anda menuju Dao of the Sword. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda boleh berkultivasi di sisi saya, tetapi Anda akan selalu bebas untuk pergi kapanpun Anda mau. Hati Yue Xichan bergetar, dan matanya yang cerah melebar. Dia memandang Sui dengan tak percaya, sosoknya yang anggun dan luar biasa sedikit bergetar. Siapapun bisa tahu betapa bersemangatnya dia. Sui tersenyum. Tentu saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan menganggap Anda sebagai murid saya, jadi jangan terlalu bersemangat. Luangkan waktu Anda dan pikirkan baik-baik. Dengan itu, dia bangkit dan berjalan ke kolam teratai yang jauh. Suara Yue Xichan terdengar dari belakangnya, seperti musik surga. Saudaraku Su, aku sangat gembira, tidak mungkin aku menolak seperti yang kulakukan terakhir kali. Sui berbalik untuk melihat wanita muda berbaju putih berdiri di bawah sinar matahari pagi, cantik seperti lukisan, dengan senyum cerah di wajahnya. Yang bisa dipikirkan Sui hanyalah bahwa kecantikannya bahkan membuat langit dan bumi tampak redup jika dibandingkan. Sui tersenyum, tampak bersyukur, dan berkata, aku sangat menantikan hari ketika pencapaianmu dalam Dao Pedang mengguncang benua Azure. Dia adalah bakat alami untuk Dao of the Sword. Dia sangat menantikan hari itu, dengan bimbingannya, kecemerlangannya membuat dunia terpesona. Guncangkan benua Azure. Kakasu benar-benar menetapkan pandangannya tinggi, tapi dari sini, aku bisa melihat betapa dia menghargaiku. Matanya yang berbintang berangsur-angsur menjadi cerah. Mereka kukuh dan tegas, dan mereka berkilau seperti ujung pedang dan bersinar dengan pancaran yang luar biasa. Dia menatap siluet jauh Sui dan berkata pada dirinya sendiri, suatu hari, aku pasti akan memenuhi harapanmu. Aku benar-benar tidak akan mengecewakanmu. Sementara itu di tepi kolam teratai, Sui telah mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan memulai latihan hariannya. Ketika sampai pada kultivasinya, dia tidak pernah mengendur. Jalur kultivasi adalah salah satu akumulasi harian, itu masalah usaha yang gigih. Jubah birunya bergoyang di bawah sinar matahari pagi. Gerakannya lambat dan alami, setiap gerakan sangat harmonis, seolah-olah dia merangkul langit dan bumi. Setiap napas dan hembusan napas memanfaatkan ritme ilahi di sekelilingnya. Kekuatan tinjunya bukanlah Buddha atau iblis, bukan Konfusianisme atau Taois. Itu menggunakan kekosongan sebagai panduan dan kekuatan asal sebagai akarnya. Dalam kehidupan masa lalunya, teman baik Sui, kaisar bela diri tanpa tanding, melihat teknik yang sekarang dia praktikkan sebagai teknik dasar terbesar dari Dao asal di alam liar. Sutra penenang asal kekosongan besar. Saat dia berlatih, kekuatan tinju berulang kali melembutkan dan memelihara esensi, ki, dan semangat Sui. Dia memiliki banyak sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi origin Dao terhebat sepanjang zaman. Dia telah berkultivasi dengan tekun akhir-akhir ini juga. Dia sudah mendekati tahap pertengahan origin Palace Realm. Nona Xichan, tolong, minum teh. Bai Wenxing menawarinya secangkir teh roh. Yue Xichan berterima kasih padanya, lalu berkata, Kakak Bai, panggil saja aku, Xichan. Bai Wenxing tersenyum dan setuju. Ketika dia pertama kali bertemu Wen Xinzhao, dia merasa terkejut, seolah-olah dia telah menemukan semacam bangunan dewa. Dia bertanya-tanya apakah mungkin menemukan kecantikan celestial yang setara dengan Little Sword Demon di dunia ini. Setelah bertemu Yue Xichan, Bai Wenxing menyadari bahwa dia salah. Dari penampilan dan pesona alami hingga wataknya, Yue Xichan tidak kalah sedikit pun dengan Wen Xinzhao. Selain itu, dia memiliki senyum uniknya sendiri, dia sedingin es dan menyendiri, transenden dan halus. Wen Xinzhao adalah seorang wanita cantik yang menjatuhkan kota dan negara. Masing-masing adalah kecantikan mutlak kelas 1 dari generasi mereka. Bagi orang biasa, bertemu dengan salah satu dari mereka adalah akumulasi kekayaan selama 8 masa hidup. Namun sekarang, kedua wanita muda yang cantik itu telah membentuk ikatan karma positif dengan Sui. Bai Wenxing hanya bisa menghela nafas. Haruskah saya mengatakan bahwa senior Su beruntung? Atau bahwa mereka berdua beruntung? Kakak Bai, bisakah kamu memberitahuku tentang kakak Su? Yue Xichan bertanya dengan lembut. Bai Wenxing ragu-ragu,
lalu balas berbisik, aku bertemu dengannya belum lama ini, jadi aku hanya sedikit mengerti. Lebih baik kau bertanya pada Yuan Heng. Yue Chan mengangguk. Tak lama kemudian, Yuan Heng muncul, dan atas permintaan, dia memberitahu mereka tentang semua yang telah terjadi sejak dia dan Su Yi meninggalkan Zhou Agung bersama. Nada suaranya terpesona dan hormat. Tentu saja, ada beberapa hal yang dia tahu tidak seharusnya dia katakan. Itu, dia tinggalkan. Meski begitu, Yue Chan benar-benar terserap. Di Floating Immortal Ridge, dia menghancurkan seorang pembudidaya hantu seperti Taois kayu bakar dengan menjentikkan jarinya. Di Billowing Sky River, dia menebang sekelompok pembudidaya Great Chu. Di Cold Emerald Valley, dia membunuh sekelompok pembudidaya dari Provinsi Langit Selatan semudah ayam atau monyet. Di Majelis Spirit Band, dia seorang diri membunuh putra suci Nirvanic Wind dan membalikkan keadaan. Hanya mendengar tentang rangkaian pertempuran besar ini membuat hati Yue Chan membengkak, dan matanya yang cerah berbinar. Su Yi, tanpa kesopanan sedikit pun, telah menebas bahkan para murid perkasa dari Cloudski Divine Palace. Bahkan anggota yang paling terkenal dari generasi muda Fulcrum of Heaven Sword Sekte, Jiang Li, mengakui dan meminta maaf kepadanya. Bahkan naga banjir hitam manifestasi spiritual dari Broken Dragon Cliff memperlakukan Su Yi seolah-olah dia adalah dewa, menyebutnya sebagai Tuan Su. Ketika dia mengetahui hal ini, Yue Chan bingung. Dia secara alami sangat menyadari betapa kuatnya ortodoksi tingkat puncak seperti Cloudski Divine Palace dan Fulcrum of Heaven Sword Sect. Dia tahu betapa mengerikannya naga banjir alam manifestasi spiritual. Tapi pengetahuan ini hanya mengimbangi betapa perkasanya Su Yi. Dia mengingat kembali ketika mereka berpisah di Great Zhou. Pada saat itu, Su Yi belum melangkah ke Origin Dao. Hanya beberapa bulan telah berlalu sejak itu, tetapi pembimbing kekaisaran yang pernah mengguncang Zhou Agung sudah mulai menunjukkan ketajaman yang tak tertandingi di sini di Great Xia. Dia, orang seperti apa dia? Yue Chan tampak bingung, dan hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terlukiskan. Dia merasa seolah-olah Su Yi diselimuti teka-teki. Semakin dekat dia, semakin dia tampak tidak bisa dipahami dan tak terduga. Ketika dia mengingatnya, mulai sekarang, dia bisa berkultivasi bersamanya, dia merasa bersemangat. Sedikit sebelum tengah hari, Su Yi bersandar di kursi anyamannya di samping kolam teratai. Saat dia hendak mengeluarkan kerang bulan untuk memberi makan ikan, seorang tamu tiba. Pria parubaya yang anggun dan ramah dengan jubah kain sederhana dan Weng Jiu berjubah abu-abu datang mengetuk pintunya. Kita bertemu lagi, rekan Taois, kata pria parubaya dengan jubah kain sederhana. Su Yi tetap tidak bergerak dan duduk di kursi anyamannya. Tidak perlu basa-basi. Mari kita bicara bisnis. Weng Jiu sudah tahu bahwa Su Yi sangat bangga, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Guru mengunjungi Anda secara langsung. Itu benar-benar tidak layak bangun untuk menyambutnya, bajingan kecil. Jika hanya itu akan menjadi satu hal. Dia bilang dia ingin membicarakan bisnis, jadi bukankah seharusnya dia setidaknya mengatur tempat duduk dan meminta seseorang membuatkan mereka teh? Namun, pria parubaya itu tidak memikirkannya. Dia dengan santai duduk di atas batu di sisi kolam teratai, lalu berkata dengan serius, rekan Taois, kamu terus terang dan to the point, jadi aku akan langsung denganmu juga. Saya di sini untuk menemui Anda hari ini karena saya berharap menerima bimbingan Anda tentang cara memperbaiki penghalang penekan 9 tripod yang mengelilingi kota. Su Yi mengangguk. Saya berharap itu adalah sesuatu seperti itu. Namun, memperbaiki formasi akan sangat sulit. Apakah Anda begitu yakin saya bisa mencapainya? Pria parubaya itu berkata, kamu bisa melihat situasi penghalang secara sekilas, saya percaya bahwa Anda memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan jika hanya ada seutas harapan, saya bersedia untuk mencoba. Su Yi berkata sambil berpikir, apakah ini mendesak? Pria parubaya itu menghela nafas. Tak lama lagi, dunia akan mengalami perubahan dramatis. Saya harus menyelesaikan persiapan saya sebelum era Radiant menimpa kita. Jika saya menunggu sampai ortodoksi kuno itu muncul kembali dan pembudidaya dunia lain menyerbu secara massal, itu akan terlambat. Sedikit kekhawatiran muncul di alisnya. Su Yi mengangguk. Itu benar. Ketika zaman Radiant dimulai, seluruh benua Azure akan mengalami pergolakan abadi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tatanan yang sudah ada sebelumnya pasti akan berantakan. Kecuali jika keluarga kekaisaran membuat banyak persiapan, saya khawatir mereka tidak akan dapat mempertahankan kendali mereka atas dunia. Kelopak mata Weng Jiu berkedut. Tuan Muda Su, tidakkah menurutmu kata-katamu sedikit tidak pantas? Su Yi berkata, tidak pantas. Kalau begitu, mengapa datang ke sini untuk meminta bantuan saya? Weng Jiu kehilangan kata-kata. Dia merasa sangat tertahan sehingga sulit untuk ditanggung. Cara anak ini berbicara terlalu menjijikkan. Pria parubaya itu menghela nafas ringan. Rekan Taois, Anda menggambarkan situasi yang paling saya khawatirkan. Menurut kecerdasan yang saya terima, ortodoksi kuno dan pembudidaya dunia lain belum menunjukkan kemampuan mereka sepenuhnya. Mereka berdua menunggu turunnya Radiant Epoch.
Jika dunia kultivasi Gritsia berharap untuk bersaing dengan mereka, itu harus membayar mahal. Su Yi menggelengkan kepalanya. Anda salah. Menurut pandanganku, sebagian besar faksi Gritsia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkan supremasi di Radiant Epoch. Jika mereka ingin bertahan hidup, satu-satunya pilihan mereka adalah tunduk. Entah mereka tunduk pada dunia lain, atau mereka tunduk pada ortodoksi kuno. Murid pria parubaya itu mengerut. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk. Rekan Taois, kamu benar. Jadi, saya harus bersiap selagi masih bisa. Hanya dengan begitu saya akan memiliki modal yang dibutuhkan untuk bersaing demi supremasi di masa mendatang. Saat dia mengatakan ini, kedalaman tatapannya bersinar dengan pancaran cahaya ilahi. Langit dan bumi akan mengalami transformasi yang mencolok, dan energi spiritual dunia akan pulih. Peluang dan pukulan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, yang pasti mengarah ke faksi dan ahli yang cukup kuat untuk memerintah. Ketika saatnya tiba, saya khawatir satu formasi tidak akan cukup untuk memandang rendah semua yang ada di bawah langit, kata Su Yi dengan lesu. Namun, membuat persiapan seperti itu bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, peluang disediakan bagi mereka yang siap untuk merebutnya. Pria parubaya itu memandang Su Yi dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, rekan Taois, apakah Anda bersedia membantu saya? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.